Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Fernanda Alfiasin, kelas 6Q. Di sini saya akan menjelaskan tentang apa itu zero defect. Nah, eh, di sebuah perusahaan tuh ada namanya tim quality control, yaitu QC. Tentunya menginginkan produk yang diawasi atau dikontrolnya tidak ada yang mengalami catatan atau istilahnya disebut zero defect. Nah, zero defect itu tuh sama sekali itu udah ada catatan, tidak ada kegagalan. Nah, tapi apakah mungkin nggak sih kalau dalam industri manufaktur itu dihasilkan produk tanpa cacat sama sekali? Nah, sebelum kita masuk dari pertanyaan itu, kita bahas dulu dari historinya ini. Nah, historinya ini pertama kali zero defect diperkenalkan oleh Philip B. Crosby dalam bukunya yang berjudul Absolute of Quality Management. Nah, saya searching-searching tentang bukunya ini tentang gimana sih ngekontrol atau konsep zero defect itu. Jadi dia membuat teori utama, yaitu dalam dalam dinamain itu Six Sigma. Nah, pada konsep manajemen kualitas yang lama disebutkan bahwa kualitas yang baik dapat dicapai melalui pemeriksaan atau controlling yang ketat dan melakukan inspeksi untuk memisahkan antara barang yang layak dengan barang yang tidak layak. Jadi itu dikontrol, habis itu dengan jeli gitu, dicek satu-satu gitu loh, barang itu layak atau nggak layak. Nah, tapi namun Crosby ini nih menganggap proses tersebut memiliki banyak kelemahan, yaitu menurutnya hasil hasil kelamaan dalam waktu, atau karena kan harus dicek satu-satu tuh. Nah, untuk mencapai hasil produksi yang sempurna tidak bisa dicapai dengan hanya melalui pemeriksaan saja, namun harus ada upaya dalam pencegahannya juga. Gitu kalau menurut Crosby. Nah, habis itu, nah menurut Crosby juga nih ada 4 poin sini. Yaitu pertama itu kualitas adalah kesesuaian dengan persyaratan, pencegahan cacat produk lebih disarankan untuk pemeriksaan kualitas dan koreksi. Terus ketiga, zero defect merupakan standar kualitas. Keempat, kualitas diukur dalam istilah moneter harga dari ketidaksesuaian pounds. Nah, kita bahas dulu dari kualitas adalah kesesuaian dengan persyaratan. Setiap produk atau layanan seharusnya merupakan deskripsi dari apa yang pelanggan butuhkan. Pencegahannya, prinsip kedua ini didasarkan pada pengamatan bahwa pencegahan catatan lebih tidak merepotkan, lebih pasti, dan lebih baik mencegah daripada mengobati gitu loh, bahasanya. Nah, zero defect ini merupakan standar kualitas. Jadi, prinsip ketiga ini didasarkan pada sifat normatif persyaratan. Jika persyaratan yang mengungkapkan apa yang benar-benar diperlukan, maka setiap unit yang tidak memenuhi persyaratan tidak akan memuaskan kebutuhan yang tidak baik. Jika unit yang tidak memenuhi persyaratan ternyata mampu memuaskan kebutuhan. Jadi zero defect ini standar kualitasnya tuh sampai tergantung perusahaannya. Perusahaannya itu standar kualitasnya itu apa sih? Zero defectnya itu nggak boleh ini, nggak boleh itulah gitu loh. Jadi harus benar-benar diperhatikan banget gitu. Yang keempat, prinsip keempat ini yaitu kualitas diukur. Nah, kunci untuk metodologi Crosby percaya bahwa setiap cacat merupakan biaya yang sering tersembunyi. Biaya ini mencakup waktu pemeriksaan, pekerjaan ulang, bahan terbuang, dan tenaga kerja, pendapat yang hilang, dan biaya ketidakpuasan pelanggan. Nah, itu ada 4 prinsip menurut Philip B. Crosby. Nah, tadi itu sejarah dan menurut Philip tuh kayak gitu. Nah, sekarang apa itu zero defect? Nah, zero defect itu tidak ada kecacatan adalah alat manajemen yang ditujukan untuk pengurangan cacat melalui pencegahan. Ini diarahkan untuk memotivasi orang untuk mencegah kesalahan dengan mengembangkan konstan. Sadar keinginan untuk melakukan pekerjaan mereka dengan benar untuk pertama kalinya. Nah, manajemen tanpa cacat adalah ide revolusioner yang berhasil mendesain ulang sepenuhnya filosofi produksi zaman. Jadi gitu, zero defect itu tuh sama sekali nggak ada kecacatan dalam suatu produk yang akan kita buat. Nah, langkah-langkah sistemnya. Yang pertama itu, pekerja menemukan cacat selama produksi dan bekerja untuk menghindari atau menghilangkan cacat. Tadi yang dibilang Philip B. Crosby juga. Jadi harus mencegah, dan ketika udah terjadi, kita harus menghilangkan cacatnya itu. Dan kedua, pekerja menerima tantangan pekerjaan. Jadi kan kalau misalkan kita harus ngebuat zero defect nih, dan ketika ada produk yang mempunyai zero defect atau ketelitian yang sangat sangat susah. Nah, itu tuh biasanya tuh mempunyai harga juga yang harga tinggi gitu loh. Nah, makanya pekerja menerima tantangan pekerjaannya nih. Jadi gaji juga bakal naik gitu. Yang ketiga, pekerja memeriksa produk dengan pengawetan dan peduli. Jadi benar-benar dilihat nih apa aja yang sampai nggak teliti gitu. Nah, empat, pekerja mendapatkan motivasi yang lebih baik. Yang tadi dibilang juga gara-gara bisa mendapatkan uang lebih gitu. Nah, batasan zero defect.
Nah, zero defect ini diduga menjadi tujuan yang langsung dapat dicapai oleh banyak ahli. Secara realistis, memiliki 0 sepecatat adalah beberapa yang konyol menurut kepada beberapa ahli. Nah, jika zero defect diterapkan tanpa mencukupi persiapan dan keuletan, bahkan dapat menyebabkan cacat karena tahapan ekstra. Semakin pemeriksaan dan penanganan yang ketat, semakin juga ada harga dalam produk. Nah, itu batasan-batasan zero defect. Nah, tadi kan Philip tuh ngomong kalau misalkan ini tuh masuk teori metode Six Sigma. Nah, Six Sigma ini nih merupakan suatu metode untuk peningkatan kualitas dalam memperbaiki proses yang difokuskan pada usaha mengurangi cacat yang memiliki kemungkinan 3,4 kegagalan. Jadi kayak metode Six Sigma ini tuh sebenarnya dia tuh metode ini tuh pencegahan untuk zero defect cacatan gitu. Jadi misalkan nih kan tadi Philip tuh ngomong lebih baik itu tuh mencegah sebelum terjadi kan. Nah, metode Six Sigma ini tuh ada hitung-hitungannya gitu. Makanya di sini tuh pakai data dia gitu. Jadi seperti itu. Nah, ini prosedur Six Sigma-nya nih, ada tahap definisi. Tahap define itu definisi. Kedua tuh tahap pengukuran. Yang ketiga tuh tahap analisis. Yang keempat tuh tahap improve perbaikan. Nah, kan tadi kan kita udah di metode Six Sigma tuh sampai dari pencegahan sampai benar-benar ada yang terjadi cacat, ya berarti kita harus benarin gitu loh. Tahap improve perbaikan, tahap kontrol itu pengendalian. Tahap pengendalian ini tuh, kontrol ini tuh, jadi kan udah diperbaikin. Nah, kita tuh jangan sampai yang akan kita buat tuh bakal sama jeleknya gitu, nggak ada sama ada cacatnya gitu loh. Nah, makanya ada tahap pengendalian, tahap kontrol pengendalian. Nah, di sini nih kita di sini ada link tentang studi kasus dalam zero defect di YouTube. Nah, saya dari sumber materi dan terima kasih yang sudah mendengarkan Bapak Hidayat. Sekian presentasi dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Tadi itu video itu saya buat link itu tentang apa-apa aja kasus yang dalam zero defect. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.